Halo, selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu dari perusahaan Petrosi. Saya di sini Aprilia Budi Pratiwi dengan NIM 31689 dan di sini ada teman-teman saya yaitu Nadia Rizky dengan NIM 31582 dan Muhammad Sadam dengan NIM 31706 dan Wildan Hasan dengan NIM 31669. Next. Yang pertama adalah profil perusahaan. Petrosi adalah perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak, pertambangan, rekayasa, pengadaan, konstruksi, serta jasa minyak dan gas bumi. Keunggulan dari Petrosi adalah kemampuan untuk menyediakan jasa pertambangan terpadu pit to port, yaitu kemampuan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi yang terintegrasi serta jasa logistik dengan komitmen penuh terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, manajemen mutu, dan integritas bisnis. Next. Dari perusahaan PT Petrosi Tbk ini, kita mengambil dari site Kideko Jaya Agung atau KJA yang beralamat di Jalan Tambang, RT 30, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Visi mereka yaitu menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak, gas, serta infrastruktur di Asia Tenggara. Tahun berdirinya adalah September 2010 sampai sekarang. Next. Di perusahaan Petrosi yang ada di KJA ini terdapat staf dan non-staf dengan jumlah karyawan dan jobdesk yang berbeda-beda di tiap bidangnya. Yang pertama ada GM Strategi dan Project Delivery. Selanjutnya di bawahnya ada Project Manager yang membawahi Deputy Project Manager. Deputy Project Manager membawahi HSM Manager, lalu ada Asset Manager, Manning Manager, dan HCGA Manager. Di dalam masing-masing bidang manajer ini mereka ada foreman, supervisor, dan superintendent. Next. Saya Nadia Rizky Salsabila akan menjelaskan tentang tugas dari masing-masing karyawan yang ada di perusahaan. Yang pertama itu ada GM Strategi dan Project Delivery yang bertugas mengawasi dan mengarahkan arah proyek baik di konsesi Kideco maupun di proyek Petrose di site lain. Yang kedua ada Project Manager dan Deputy Project Manager yang bertugas mengawasi jalannya operasional proyek di konsesi Kideco. Yang ketiga ada Asset Manager yang mengawasi jalannya Departemen Aset, Maintenance, dan Support Facilities. Yang keempat ada Mining Manager yang bertugas membuat penilaian karyawan tambang. Yang kelima ada HSM Manager yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek beserta anak buahnya. Yang keenam ada Project Admin atau HCGA Manager yang bertanggung jawab untuk aspek Human Resource Management sebagai contoh seperti recruitment training. Yang ketujuh ada Superintendent yang bertanggung jawab terhadap seluruh area kerja, mengatur dan memberikan arahan untuk setiap tim supervisi. Selanjutnya ada spesialis atau supervisor yang mengawasi pekerjaan karyawan. Sedangkan untuk non-staff sendiri terdiri dari 3, yaitu foreman atau officer yang menyelesaikan pekerjaan di area tertentu perusahaan. Kemudian ada operator yang mengoperasikan alat berat sesuai prosedur mengoperasikan alat sesuai dengan SOP perusahaan. Dan ada mekanik yang merawat dan memperbaiki alat kerja di pertambangan. Kemudian ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM PT Petrosi Tbk Site Kideco Jaya Agung dilakukan dengan cara rekrutmen kebutuhan tenaga kerja yang disesuaikan dengan manpower planning tahunan di setiap departemen. Kemudian ada kenaikan jabatan yang hanya boleh dilakukan karyawan minimal 1 tahun pengabdian. Kemudian pada level staff, karyawan diberikan masa probation 3 bulan dengan kontrak kerja sebagai karyawan tetap. Kemudian pada level non-staff, karyawan diberikan masa probation selama 6-1 tahun dengan kontrak kerja sebagai karyawan kontrak dan akan dijadikan karyawan tetap setelah melewati masa kontrak selesai. Kemudian pada level staff, karyawan akan diberlakukan sistem rolling ke site lain.
Kemudian pada proses rekrutmen karyawan sendiri, PT Petrosi Tbk Set Kideco Jaya Agung melakukan perekrutan karyawan dengan cara eksternal, yaitu dengan syarat minimal jika mereka berusia produktif, yaitu minimal 18 sampai 55 tahun, dan untuk karyawan non-staf minimal menempuh pendidikan SMA atau sederajat, sedangkan untuk karyawan staf minimal menempuh pendidikan D3 atau S1, S2, ataupun S3. Ada juga yang menggunakan perekrutan secara internal, yaitu dengan cara menaikkan jabatan karyawan atau promosi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Nomor 6, proses seleksi karyawan. Yang pertama yaitu apply. Pada proses apply ini, biasanya HR akan mencari calon karyawan melalui LinkedIn sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah ditemukan, maka HR akan langsung menghubungi orang tersebut dan menjadwalkan proses interview. Yang kedua, interview. Selanjutnya, aplikan yang lolos seleksi akan dilanjutkan dengan proses interview. Untuk proses interview tergantung pada posisi apa yang dilamar. Namun secara umum, proses interview terdiri dari HR interview dan user interview. Yang ketiga, assessment. Selanjutnya, karyawan akan dites mengenai kompetensi mereka sesuai dengan posisi yang dilamar untuk membuktikan keahlian yang mereka miliki. Prosesnya terdiri dari 3 tahap, yaitu uji tulis, wawancara, dan praktek. Ini berlaku hanya untuk karyawan yang melamar pada posisi staf. Yang keempat yaitu salary offer. Perusahaan melakukan negosiasi gaji dengan calon karyawan dan juga benefit apa saja yang akan didapat. Yang kelima, medical check up. Dilakukan medical check up dan diutamakan untuk karyawan yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit dalam. Yang keenam yaitu acceptance. Setelah semua proses dijalani, perusahaan akan mengirim email yang menandakan diterima atau tidaknya calon karyawan tersebut. Next. Yang ketujuh, proses orientasi dan pelatihan karyawan. Orientasi untuk staf terdapat gaji pokok, tunjangan site, tunjangan komunikasi, dan tunjangan jabatan. Untuk operator, mendapatkan tunjangan lembur dan gaji pokok. Kewajiban karyawannya tidak boleh mengendarai unit apabila tidak memiliki izin atau safety. Untuk pelatihan karyawannya, di dalam perusahaan ini melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan K3 bagi operasi atau staf yang belum mempunyai sertifikasi pelatihan K3, maka dianjurkan untuk mengikuti dan mengambil sertifikasi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu manajemen karir karyawan. Jenjang karir biasanya dilihat dari kebutuhan set, orman, power planning, dan kinerja dari karyawan terkait. Contohnya operator, karena dia kerjanya bagus, maka naik dia jadi trainer. Trainer levelnya ada foreman atau officer. Di level manajemen set, supervisor, superintendent, dan manager, ada syarat atau tambahan untuk naik jabatan ke foreman ke supervisor. Harus sudah ambil sertifikasi POP atau pengawas operasional pratama. Lalu supervisor naik ke superintendent atau superintendent naik ke manajer perusahaan mengharuskan karyawan untuk mengambil sertifikasi POM atau pengawas operasional utama. Level top management, GM, PM harus mengambil sertifikasi POU, yaitu pengawas operasional utama. Petrosi sendiri menerapkan Employee Development Program untuk memastikan pengembangan calon pemimpin perusahaan selanjutnya. Next. Selanjutnya, proses penilaian kinerja karyawan. Di Petrosi, penilaian kinerja karyawan dapat dilakukan dengan membuat 2 program yang tergantung pada status karyawan, misalkan pegawai tetap atau pegawai kontrak atau masa percobaan. Yang pertama ada performance appraisal karyawan tetap. Penilaian karyawan tetap biasanya digunakan untuk menentukan kenaikan gaji atau bonus pegawai. Secara umum penilaian ini dilakukan setiap tahun. Yang kedua ada performance appraisal karyawan kontrak atau percobaan. Peninjauan kembali terhadap pegawai kontrak atau percobaan akan dilakukan untuk menentukan apakah pegawai yang bersangkutan ditetapkan sebagai pegawai tetap atau tidak, diperpanjang atau diberhentikan. Penilaian ini biasanya dilakukan 3 hari sebelum masa kontrak karyawan berakhir. Next. Next.
tunjangan dan pelayanan yang selanjutnya adalah tunjangan dan pelayanan yang diterima oleh karyawan. Yang pertama ada tunjangan transportasi untuk karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Yang kedua ada tunjangan kesehatan berupa asuransi jiwa untuk seluruh karyawan. Dan yang ketiga fasilitas pelayanan untuk cuti di saat keadaan darurat. Seperti ada anggota keluarga yang meninggal. Pelayanan cuti ini hanya untuk karyawan yang telah bekerja selama 2 tahun atau lebih yang diperbolehkan untuk cuti. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.